Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Apa kabarnya semuanya? Saya percaya bahwa saudara saya semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman semuanya, ada satu berita yang lagi viral pada saat ini, di mana ada seorang artis yang beberapa tahun yang lalu saudara kita ini berpindah agama dari agama Kristen masuk ke agama Islam. Dan seingat saya bahwa saudara kita ini dulu disihadatkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan berdasarkan informasi yang saya dengarkan bahwa saudara kita ini telah memeluk agama Islam itu kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya. Dan puji Tuhan ya, beberapa hari yang lalu ya, sesuai dengan berita yang saya lihat di media sosial bahwa saudara kita ini telah kembali ke agamanya sebelumnya, yaitu agama Kristen. Puji Tuhan, itu luar biasa sekali. Nah teman-teman semuanya, seperti apa beritanya? Saya akan bacakan kepada kita ini dari suara.com. Ya, saya akan bacakan kepada kita. Artis Marcella Simon yang diyakini kembali menjadi seorang Nasrani memantik komentar warganet. Beragam reaksi hadir di unggahan terbaru Marcella yang diperlihatkan dirinya tengah dibaptis. Tak sedikit yang menghargai keputusan Marcella Simon kembali ke agama lamanya. Dalil yang dipakai agama adalah urusan privat yang tak boleh diintervensi orang lain. Kemudian baru kemarin padahal, tapi ya sudahlah, hak dia, kata warganet. Aku nggak tahu apa problemnya Kak Sela, tapi kalau dilihat-lihat ada masalah percintaan yang membuat Kak Sela balik lagi komentar yang lain. Lanjut lagi, menariknya ada warganet yang terang-terangan minta diberikan baju muslim Marcella Simon karena sudah pasti tak akan terpakai lagi. Baju muslimnya boleh buat aku Kak, salam toleransi ya Kak, sehat selalu buat Kak, kata seorang warganet. Selanjutnya diberitakan sebelumnya Marcella Simon unggah foto yang bikin kaget warganet. Foto perlihatkan dia berada di sebuah kolam renang dengan lelaki yang diduga pendeta. Sang pendeta seperti sedang membacakan doa dan membaptis Marcella Simon. Foto ini seolah mengkonfirmasi dia telah kembali menjadi seorang Nasrani. Haleluya. Jadilah bentengku, bunyi caption yang ditulis Marcella Simon dalam bahasa Inggris pada Jumat tanggal 5 Agustus 2022 malam. Marcella Simon yang kini berusia 32 tahun sebelumnya memutuskan jadi mualaf pada tahun 2019. Tak lama setelahnya dia berpenampilan dengan hijab. Selanjutnya, saat mengucapkan 2 kalimat syahadat, Marcella Simon didampingi sejumlah rekan artis pemuka agama yang membimbingnya masuk Islam pada saat itu adalah Ustadz Adi Hidayat. Jadi teman-teman semuanya, itu beritanya bahwa saudara kita ini telah kembali ke agama sebelumnya, yaitu agama Kristen. Nah, dengan kejadian yang seperti ini teman-teman, maka saya tidak heran kalau ada orang-orang yang seperti ini, karena ini kebanyakan sekali terjadi ya. Ada yang sudah beberapa tahun nanti sudah pindah agama kemudian balik lagi ke agama sebelumnya. Jadi fenomena-fenomena yang seperti ini bukan hal yang baru, tetapi ini adalah hal yang lama yang selalu terjadi di kalangan artis. Cuma dengan adanya kejadian ini saya teringat dengan sebuah peristiwa yang ada di dalam Alkitab, di mana di Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32, di mana di situ ada peristiwa ya atau perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, saya akan bacakan kepada kita mulai dari ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh
bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat ke-14, setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di luar negeri itu. Majikan di negeri itu, orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Jadi teman-teman semuanya, saudara saya semuanya, ya, bisa diibaratkan bahwa saudara kita Marcella ini seperti anak yang telah hilang beberapa tahun yang lalu, ya, selama 3 tahun yang lalu, dan sekarang dia telah kembali ke hadapan Tuhan, dan itu luar biasa sekali, ya. Sama seperti kejadian atau perumpamaan yang ada di Lukas ini, di mana tadi ada salah satu anak dari bapak ini, anak yang bungsu, di mana dia hidup berfoya-foya menghabiskan harta yang didapatkannya dari bapaknya sebelumnya, tetapi ketika dia kelaparan dan tersiksa pada suatu negeri di mana dia melarikan diri dulu, ya, pergi untuk merantau, maka tiba-tibalah tergeraklah hatinya untuk kembalilah kepada bapaknya, ya, dan memohon ampun, ya, kepada bapaknya, ya. Jadi apa yang didapatkannya pada saat itu, ya, bapaknya tidak marah, malah bapaknya memaafkan dia, dan dia memberikan dia pakaian, cincin, sepatu, dan memotong lembu pada saat itu, dan mereka merayakan kepulangan dia, ya. Jadi tidak ada kata marah, ya, karena di dalam Tuhan yang terutama adalah kasih, ya. Jadi kalau misalnya saudara kita Marcella ini selama ini telah berpindah agama, yang itu adalah suatu kenangan, ya, itu adalah sebuah proses menuju kemenangan itu. Jadi tidak mudah, ya, untuk menjadi seorang pengikut Kristus itu tidaklah mudah bagi kita, ya. Kita harus bisa melewati berbagai proses, ya, di dalam kehidupan ini. Nah teman-teman semuanya, itu saja video kita pada saat ini. Terima kasih telah menonton channel ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.